Bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mulai bertebaran di sudut-sudut kota Jakarta. Spanduk putih bertuliskan Kaisang 2024 hingga 2029 ini muncul menjelang masa pendaftaran pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menilai kemunculan spanduk adiknya menunjukkan semangat Kaisang yang sedang membara. Ia meminta publik untuk mendoakan yang terbaik. Berarti anak ini Kaisang lagi semangat-semangatnya ya. Doakan yang terbaik aja. Mas Gibran menyemangati nggak? Ya kita doakan yang terbaik. Dan sekali lagi kita kembalikan lagi penilaiannya ke warga. Kini publik pun menanti akankah Kaisang melaju ke Pilgub Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, hari ini Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk mencari pengganti Erlangga Hartarto. Sementara beredar di media sosial rekaman suara Anies Baswedan yang klarifikasi soal batas waktu 4 Agustus yang ditetapkan PKS. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, hari ini Golkar rencananya akan menggelar rapat pleno. Rapat ini akan membahas soal rencana Munaslup Partai Golkar dan penunjukan PLT Ketua Umum pengganti Erlangga. Usai mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, Partai Golkar segera mencari PLT Ketua Umum. PLT akan dibahas dalam rapat pleno yang rencananya akan digelar Selasa siang. Musyawarah mufakat digelar untuk menunjuk PLT Ketua Umum pengganti Erlangga. Di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga mengantarkannya kepada Munas tahun 2024. Sejumlah nama mencuat untuk menggantikan posisi Erlangga. Salah satu nama yang masuk dalam bursa adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Selain Erlangga, politisi Partai Golkar yang sempat mendapat rekomendasi untuk maju Pilkada Jakarta, Yusuf Hamka juga mundur dari Partai Golkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Penentuan PLT Ketua Umum Golkar bakal dibahas dalam rapat pleno yang digelar malam nanti sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di DPP Partai Golkar. Sejauh ini ada sejumlah nama yang menguat untuk menjadi PLT Ketua Umum Golkar. Siapa saja mereka? Kita akan lihat bersama. Yang pertama yaitu ada nama Agus Gumiwang yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Sebelumnya, Agus Gumiwang juga menjadi Menteri Sosial pada periode 2018 hingga 2019. Dan yang kedua ini ada nama Bahlil Lahadalia, itu merupakan politisi Partai Golkar, dan Lahadalia ini merupakan Menteri Investasi Indonesia sejak tahun 2021, lalu ada Kepala BKPM sejak tahun 2019 dan pernah menjabat juga sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tahun 2019 hingga saat ini. Maksud kami dari 2015 hingga 2019. Lalu yang ketiga yaitu ada nama Bambang Susatyo yang juga ini sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Dan Bambang Susatyo juga menjabat sebagai Ketua MPR sejak tahun 2019 hingga saat ini. Lalu sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua DPR pada tahun 2018 hingga 2019. Dan sementara memang rapat pleno yang akan digelar malam nanti ini diusulkan tidak dilakukan dengan voting atau pemungutan suara, hanya dengan musyawarah bersama dan menentukan siapa yang layak jadi PLT Ketua Umum Golkar. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Golkar Mutia Hafid yang bertujuan agar suasana ini berjalan kondusif karena pasalnya masih banyak kader yang terkejut dengan pengunduran diri Erlangga.
dapat semua boleh. Tarik Pak. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Pertemuan antara Airlangga dan Bahlil terjadi saat kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara, Senin 12 Agustus 2024. Momen ini merupakan pertama kalinya keduanya bertemu pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Di hadapan para menteri kabinet lain, Airlangga dan Bahlil sempat berangkulan dan berfoto bersama. Keduanya juga sempat berkelakar di tengah kecanggungan bursa Ketua Umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Di momen inilah Airlangga melontarkan sindirannya soal kursi. Biar dapat semua boleh. Tarik Pak. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Momen kelakar antara Airlangga dan Bahlil sontak membuat para menteri lain tertawa. Pasalnya, candaan itu terjadi di tengah dinamika yang terjadi di Partai Golkar pasca mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi itu mengenai usai mundur dari Partai Golkar gitu ya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyindir Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal kursi. Kalau tadi kita lihat gitu ya, kelakar tersebut ini terjadi setelah nama Bahlil ini masuk dalam bursa PLT Ketua Umum Golkar. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya, Airlangga Hartarto ini kan kemarin mengumumkan pengunduran dirinya dari atau sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Nah, mundurnya Airlangga ini diduga akibat adanya tekanan dari sejumlah pihak. Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Airlangga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Dugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin Pak Airlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Airlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Airlangga mundur. Namun dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Airlangga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Oh, tidak ada. Bahwa Pak Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan, dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya Airlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Airlangga besok. Namun pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita ke informasi Pilkada Jakarta. Pemirsa, bila Anies Baswedan masih harus mencari dukungan, ternyata kemungkinan besar Ridwan Kamil akan melawan pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos uji verifikasi untuk Pilkada Jakarta. Meski harus menunggu keputusan akhir pada 19 Agustus 2024, namun keduanya diprediksi bisa maju melawan Ridwan Kamil. Untuk lolos Pilkada Jakarta, calon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan minimal 618.998 suara yang sudah terverifikasi. Sementara, kedua pasangan ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari 1,7 suara. Penetapan syarat dukungan bakal pasangan calon akan dilakukan pada 19 Agustus 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beredar di media sosial pesan suara antara Anies Baswedan dengan Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin. Dalam pesan suara ini, Anies menjelaskan soal batas waktu 4 Agustus yang ditetapkan PKS.
Beredar rekaman suara ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kaget dengan tenggat waktu 4 Agustus. Anies juga klarifikasi bahwa tidak ada pembahasan soal adanya batasan 40 hari untuk mencari dukungan partai. Sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Cuma saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, udah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Pernyataan terkait batas waktu dinyatakan oleh jubir PKS Muhammad Khalid. Menurutnya PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini tak kunjung ada rekan koalisi. Akibatnya Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada 2024. PKS pun hanya butuh 4 kursi untuk mengusung calonnya sendiri. Sementara di sisi lain, Golkar yang tergabung dalam KIM telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Usai PKS memberi sinyal tinggalkan Anies, kini PKB berpotensi ikuti jejak PKS. PKB beralasan kursi di DPRD tidak cukup untuk dukung Anies. Partai Kebangkitan Bangsa berikan sinyal akan ikuti langkah PKS untuk cabut dukungan terhadap Anies Baswedan. PKB beralasan perolehan kursi DPRD tidak cukup usung calon sendirian. Namun PKB tegaskan tetap membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan. Sinyal bergabungnya PKB dengan KIM sudah terlihat sejak Mukernas PKB. Dalam Mukernas, Gerindra dan PKB saling lempar sinyal untuk berkoalisi dalam Pilkada 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Indonesia itu membutuhkan kita. Pemirsa, peta politik Pilkada Jakarta terus bergerak dinamis. PKS dan PKB memberikan sinyal untuk menarik dukungannya dari Anies Baswedan. Lantas bagaimanakah peta koalisi di Jakarta saat ini? Kita akan lihat. Saat ini peta dukungan Pilkada Jakarta terbagi menjadi 3 bagian, di mana seluruh partai Koalisi Indonesia Maju bergabung untuk mendukung Ridwan Kamil dan total kursi yang mereka miliki mencapai 50 kursi. Sementara PKS, PKB dan juga Nasdem yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan memberikan sinyal untuk menarik dukungannya. Padahal total kursi yang dimiliki yaitu 39 kursi. Kemudian di sisi lain ada PDI Perjuangan yang hingga kini belum memutuskan dukungannya. Namun PDIP harus berkoalisi untuk bisa memajukan calonnya. Lantaran kursi yang dimiliki di DPRD hanya 15 sehingga membutuhkan 7 kursi lagi untuk memenuhi syarat mengajukan calon sendiri. Kemudian bila nantinya partai-partai yang ada bergabung untuk mengusung Ridwan Kamil, kemungkinan adanya calon tunggal ini semakin besar. Kota kosong maksud kami di Pilkada bukan pertama kalinya terjadi. Bahkan tiap gelaran Pilkada jumlah kota kosong juga semakin meningkat. Kita lihat pada tahun 2015 ada total 3 kota kosong. Selanjutnya di tahun 2017 yaitu ada di 9 daerah ini yang ada kota kosongnya. Kemudian di tahun
tahun 2018 ada 16 daerah yang ada kota kosong. Kemudian di tahun 2020 ini lebih banyak gitu ya, terdapat 25 daerah. Kemenangan calon tunggal melawan kota kosong pun mencapai 98%. Dan menariknya dalam sejarah pilkada pernah terjadi kota kosong keluar sebagai pemenangnya. Selengkapnya usai jeda tetaplah di Kawal Pilkada. Pemirsa, istilah kota kosong kembali mengemuka jelang pilkada 2024. Dalam sejarahnya, kota kosong pernah menang dalam pilkada 2018 di pemilihan wali kota Makassar. Lantas apa yang terjadi? Berikut informasinya. Dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, kota kosong pernah memenangkan pilkada. Hal itu terjadi pada tahun 2018 dalam pemilihan wali kota Makassar. Hanya terdapat satu pasangan calon yang maju saat itu, yakni Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi. Pasangan Munafri Andi sendiri diusung oleh 10 partai politik, yakni Nasdem, Golkar, PAN, Hanura, P3, PDIP, Gerindra, PKS, PKPI, dan PBB. Dari hasil rekapitulasi, pasangan Munafri Andi total mendapatkan 264.071 suara, sementara kota kosong berhasil meraih 300.969 suara. Atas kemenangan kota kosong, pemerintah menunjuk Muhammad Iqbal Suhaib sebagai penjabat wali kota Makassar hingga pilkada dilakukan kembali pada tahun 2020. Menariknya, pada Pilkada 2024, Munafri Arifuddin kembali akan mencalonkan diri sebagai calon wali kota Makassar bersama dengan Aliyah Mustika Ilham sebagai pasangannya. Pasangan Munafri Aliyah telah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai, di antaranya Golkar, Perindo, PAN, dan Demokrat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Itu pemirsa, dalam Pilkada 2024, kota kosong tidak hanya menghantui Jakarta. Di Pilgub Banten, Golkar diprediksi akan menarik dukungan untuk Airin Rahmidiani. Akibatnya, Pilgub Banten akan sisakan pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma. Dan informasi ini sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Fazilah Khairunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Terima kasih dan sampai jumpa. Mundurnya Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar akan berimbas kepada pilkada di beberapa daerah, salah satu dia adalah Banten. PDI Perjuangan yang awalnya berpotensi kerjasama dengan Golkar kemungkinan batal. Airin Rahmidiani pun bisa gagal maju dalam gelaran Pilgub Banten. Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu. Namun hal ini dibantah Partai Golkar. Meski belum memastikan nasib Airin, namun Partai Golkar tekankan semua calon Golkar tetap berpeluang maju di pilkada mendatang. Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan, apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Kontestasi pilkada di Banten saat ini terbagi menjadi dua kubu. Di satu sisi, pasangan Andra Soni Dimyati mendapat dukungan dari partai pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, kecuali Partai Golkar. Sementara di sisi lain, Partai Golkar mengusung kadernya Airin Rahmidiani untuk maju di Banten. Bahkan Partai Golkar sempat diprediksi akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan, iNews melaporkan.